Mendengar bel pintu berbunyi, Ibu Kina membuka pintu dan melihat Albert dan Tama berdiri di depan pintu. Dan raut wajah Albert sangat buruk. Ibu Kina buru-buru mempersilahkan mereka berdua masuk ke dalam. Dia bertanya dengan cemas, "Albert, apa yang telah terjadi? Apa kamu sudah makan?" "Aku baik-baik saja." Mata Albert memerah mendengar perhatian dari Ibu Kina. Dia menarik ingus di hidungnya, lalu berkata, "Tante, ada hal mendesak yang ingin aku bicarakan dengan Kina." Baru saja berjalan 2 langkah, dia menyampaikan sesuatu lagi. "Oh iya Tante, jika Vito telepon dan bertanya apa aku sudah pulang, tolong kamu bilang padanya kalau aku belum pulang." Selesai bicara, dia pun berjalan dengan cepat menuju kamar Kina. Kina sedang membaca buku parenting. Saat melihat Albert berjalan masuk ke dalam dengan mata sembab, dia langsung melemparkan buku di tangannya, lalu berjalan menghampirinya dan bertanya, "Albert, ada apa denganmu?" Albert langsung memeluk Kina, air mata begitu saja meledak menetes tak berhenti. Dia menangis dan menceritakan dari awal sampai akhir tentang Vito yang mengira dia hamil, lalu membawanya pergi secara paksa lalu berniat memaksakan untuk menggugurkan bayi itu. Setelah mendengarnya, Kina langsung marah dan rasanya ingin membunuh Vito. Bajingan itu beraninya mempermalukan Albert sampai seperti ini. Dia sudah mengenal Albert selama bertahun-tahun, dia tidak pernah melihatnya menangis kecuali di TV. "Oh iya, Albert, bagaimana kamu bisa berhubungan dengan Vito?" tanya Kina. Sejauh dia kenal Albert, dia pasti akan menghindari pria playboy seperti Vito. Dipukul sampai mati pun, dia tidak akan terlibat atau cari masalah dengan orang seperti itu. "Apa kamu ingat saat aku syuting di Kyoto dulu, pada malam saat aku kembali, kamu mengundangku untuk mengikuti sebuah pesta keluarga. Saat aku baru sampai di hotel dan baru saja keluar dari lift, aku kebetulan bertemu dengan bajingan itu. Aku awalnya ingin menyelesaikan ini dengan jalan damai. Jadi, aku tidak memberitahu kalian." Albert terisak, lalu melanjutkan ceritanya, "Hingga hari ini terjadi masalah ini. Kina, jika kamu mau membantuku, tolong kamu beritahu masalah ini kepada Tuan Muda Kedua. Jika Tuan Muda Kedua melindunginya, aku akan menggunakan semua yang aku punya dan bisa untuk membuat Vito ikut sengsara sepertiku. Albert, kamu tenang saja, aku pasti akan membantumu. Lagi pula, yang aku miliki sekarang uang. Jika Ezra berani melindunginya, aku akan membawa anakku pergi dari rumah." Kata Kina dengan sangat marah. Dia mengambil ponselnya lalu menelepon Ezra. "Kina, sudah makan belum?" tanya Ezra dengan lembut sambil duduk di depan meja kantornya. "Ezra, sekarang juga cepat kamu pulang," perintah Kina dengan keras. Di ujung lain telepon, Ezra bingung sekali saat mendengar nada bicara istrinya yang sangat marah. Namun, dia berusaha menenangkannya dengan berkata, "Kina, kamu jangan emosi dulu. Emosi yang berlebihan tidak baik untuk bayimu. Selain itu, setelah aku kembali ke markas, aku hanya bekerja saja dan tidak bicara dengan wanita manapun. Aku juga tidak berkomunikasi sama sekali dengan Ryuko. Jadi, siapa yang membuatmu jadi marah begini? Adik ketigamu si bajingan itu yang membuatku marah. Ezra, jika kamu tidak juga pulang, aku akan membawa bayimu pergi dan mencari pria lain yang lebih kuat dan berkuasa untuk kunikahi." Ancam Kina dengan marah. Istrinya ini mau membawa bayi mereka dan menikahi pria lain? Saat Ezra mendengar ini, dia langsung berdiri dari kursi kantornya, lalu berjalan menuju pintu gerbang sambil bertanya, "Kina, kamu jangan emosi dulu. Ceritakan kepadaku apa yang sebenarnya terjadi." Kina menarik napas dalam-dalam, lalu menceritakan hal buruk yang dialami Albert hari ini mulai dari awal sampai akhir. Dia juga menceritakan mengenai kejadian malam pesta keluarga sebelumnya. Saat menceritakan di bagian yang membuatnya emosi, dia marah sampai menangis. Dia menangis sambil terus menceritakan semuanya padanya. Ezra mendengar istri kecilnya yang menangis sambil bercerita. Dia rasanya sudah ingin membunuh orang padahal belum selesai mendengar keseluruhan ceritanya. Setelah selesai mendengarnya, dia mencoba menghibur Kina dengan berkata, "Kina,
kamu jangan menangis lagi, ya? Sekarang juga aku pulang, aku bicara di awal dulu, jika kamu berani melindunginya, dan tak bisa memberikan Albert solusi yang memuaskan, aku akan menceraikanmu, lalu membawa bayimu pergi untuk menikahi Presiden Negara R. Lalu aku akan minta suami presidenku itu untuk membunuh adik ketigamu. Kina melontarkan kata-kata kejamnya, dan sama sekali tak memberinya kesempatan bicara dengan langsung menutup teleponnya. Kina, terima kasih, kata Albert dengan mata sembabnya. Albert merasa agak bersalah dalam hati saat mendengar Kina melontarkan kata-kata kejam itu pada tuan muda kedua, dan bahkan karena masalahnya ini sampai membuat pertengkaran antara mereka berdua, pasangan istri suami ini. Hal bodoh apa yang kamu katakan ini sih? Jika Ezra benar-benar melindungi Vito, kalau begitu dia tidak pantas untuk kusukai. Apa gunanya aku menginginkannya? Mata Kina juga memerah. Dia mencoba menghiburnya dengan berkata, Albert, kamu tenang saja. Ezra sudah di perjalanan pulang kok. Dia tidak menyangka kalau dulu Vito pernah mengganggu Albert. Dan sekarang tanpa memeriksa kebenaran yang jelas langsung membawa Albert ke rumah sakit. Sejak kecil, Albert adalah anak yatim piatu. Oleh karena itu, Kina sangat mengerti dengan jelas kalau harapan terbesar dari Albert adalah memiliki suami yang sangat menyayanginya, memiliki anak, memiliki keluarga yang lengkap. Bagaimana jika hari ini benar-benar ada bayi dalam perut Albert? Tapi, bayi itu bukan anak Vito. Itu berarti Vito sudah jadi seorang pembunuh. Kina sekarang sudah menjadi seorang ibu. Dengan hanya membayangkan seorang anak yang tak bersalah apa-apa dibunuh begitu saja, itu sudah membuat seluruh tubuh Kina gemetaran karena marah. Di tempat Vito, saat memikirkan dirinya yang sudah salah paham mengira Albert hamil, dan saat memikirkan kata-kata kejam yang dikatakan Albert sebelum dia pergi tadi. Vito mengerutkan alis pedangnya. Ekspresi wajahnya sangat dingin dan menakutkan. Dia menelepon rumah keluarga Libra. Ibu Libra bilang kalau Albert belum pulang. Tapi, dia dengar dari laporan bawahannya kalau Albert tidak pulang ke apartemennya. Dia memeriksa CCTV rumah sakit dan menemukan kalau Tama yang menjemputnya. Segera setelah itu, dia menggunakan keahliannya meretas yang luar biasa itu untuk memeriksa CCTV di 2 komplek tempat tinggal mereka. Dan dia menemukan kalau mobil Tama berhenti di komplek rumah keluarga Libra. Dia tidak ingin kakak keduanya tahu masalah ini, oleh karena itu dia bergegas mengendarai mobilnya dan langsung pergi ke rumah keluarga Libra. Dia berniat menemui Albert dan bicara secara personal dengannya. Vito, Albert belum pulang. Ibu Kina membuka pintu dan melihat Vito. Dia langsung menyembunyikan mengenai Albert yang ada di dalam rumah. Tante, aku ada urusan dengan kakak ipar. Vito menyunggingkan senyum anggunnya. Oh, tunggu sebentar ya, aku akan memanggil Kina ke sini. Ibu Kina tidak tahu apa yang terjadi malam ini tadi. Jadi dia mempersilahkan Vito masuk ke dalam rumah tanpa ragu. Kakak ipar sedang hamil, jadi tidak perlu merepotkannya sampai harus ke sini. Aku akan bicara sebentar dengan kakak ipar, lalu langsung pulang. Kata Vito, dia langsung berjalan menuju kamar Kina. Kina mendengar ketukan pintu, dia mengira kalau itu orang tuanya. Dia pun membuka pintu dan malah melihat Vito. Dia langsung memelototinya dengan marah, dan langsung membanting pintu itu. Vito menyanggah pintu itu tepat waktu, dia berkata dengan nada bicara yang agak berat, kakak ipar, aku mau bicara sebentar dengan Albert. Vito, aku sudah bukan lagi kakak iparmu, keluar sana sekarang juga. Rumahku tidak menerimamu, kata Kina sambil menghalangi di pintu. Bajingan ini berani-beraninya mengganggu Albert, rugi sekali dia dulu merasa kalau dia orang yang cukup baik. Dia benar-benar buta hati. Vito tercekat, dia mengerti kalau Kina sudah tahu masalah yang terjadi malam ini. Kina, apa yang terjadi? Ibu Kina mengikuti di belakang Vito. Dan bertanya dengan bingung, Bu, Vito mau membunuh Albert. Cepat usir dia dari sini. Kina bertolak pinggang dan maju selangkah. Lalu, menegakkan perutnya yang sudah agak besar itu, lalu mengancamnya, Vito, jika kamu berani menginjakan kakimu masuk ke kamarku selangkah saja,
aku akan pura-pura jatuh, lalu aku bilang kepada kakak keduamu kalau kamu yang mendorongku. Aktris pendukung protagonis yang hamil dalam drama Istana Kerajaan biasanya mengancam orang dengan cara seperti ini. Ibu Kina tidak tahu apa yang terjadi, sehingga dia tidak bisa ikut campur. Alhasil, dia hanya bisa panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi sesuatu yang bisa dipastikannya adalah Vito menggertak Albert. Vito terpaksa mundur selangkah karena takut melukai ataupun mencelakai kekasih abang keduanya. Kemudian dia berteriak ke arah kamar, "Albert, aku telah salah paham padamu atas kejadian malam ini. Aku minta maaf padamu. Kamu mau kompensasi apa? Katakan, aku akan berusaha untuk memenuhi permintaanmu." "Kamu yakin cuman kejadian malam ini?" Kina berkata dengan sikap keras. "Selain itu, Albert tidak kekurangan uang. Albert dan aku juga tidak bisa bersaing denganmu. Mengenai cara penanganan masalah ini, kita bicarakan nanti setelah abang keduamu datang. Sekarang, kamu segera keluar dari rumahku." Usai berkata, Kina langsung menutup pintu dengan kuat tanpa menunggu reaksi Vito, lalu menguncinya. "Vito, apa yang terjadi padamu dan Albert?" Ayah Kina bertanya dengan suara berat sambil memandangi pintu yang tertutup. "Tidak ada apa-apa, aku cuman sedikit salah paham terhadap Albert tentang beberapa masalah," jawab Vito dengan tidak jelas. Dia tidak berencana memberitahu orang tua Kina tentang apa yang terjadi. Karena Kina bilang baru mau bahas setelah Ezra datang, maka kamu silakan pulang saja dulu. Melihat Vito tidak ingin memberitahu dirinya, ayah Kina pun tidak bertanya lagi dan langsung mengisyaratkan Vito untuk pulang. Dia tahu bahwa masalahnya pasti tidak sesederhana yang dikatakan Vito, yang mana hanya sedikit kesalahpahaman. Wajah Vito agak berubah ketika dia mendengar kata-kata ayah Kina. Tetapi karena kakak ipar kedua bersikeras menunggu abang kedua pulang untuk menangani masalah ini, maka tidak ada gunanya dia tinggal di sini lagi. Karena masih punya waktu, dia berencana pulang untuk menulis surat wasiatnya terlebih dahulu. Begitu dia berbalik, dia melihat Ezra muncul di hadapannya dengan ekspresi dingin dan mengerikan. Dia merasa kedinginan. "Abang kedua, berdiri dan tunggu aku di sini." Ezra menyelesaikan kalimatnya dengan suara dingin, lalu berjalan ke pintu kamar Kina, mengetuk pintu. "Kina, aku sudah datang, buka pintunya." Sekitar setengah menit kemudian, pintu terbuka dari dalam. Melihat pendatang adalah Ezra, Kina langsung bergegas maju. "Ezra, kamu akhirnya datang. Kalau aku masih tidak datang, agaknya kamu sudah mau bawa Kina untuk menikah dengan orang lain." Melihat mata Kina memerah, kemarahan Ezra terhadap Vito meningkat tajam. Dia menahan emosi, melembutkan suara dan berkata, "Kina, apakah kalian mau bahas di rumah atau di luar?" "Keluar saja," Albert berkata dengan ekspresi dingin. Meskipun mereka telah mengejutkan ayah Kina dan ibu Kina, tapi dia tetap tidak ingin ayah Kina dan ibu Kina tahu tentang masalah detailnya, supaya tidak membuat mereka marah dan mempengaruhi kesehatan. "Albert, apa yang terjadi? Kenapa kalian tidak bisa membicarakannya di rumah solo?" Ayah Kina mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak senang. Dia dan istri telah menganggap Albert sebagai anak mereka sendiri. Mereka belum pernah melihat wajahnya menampakkan ekspresi begitu dingin dan mengerikan. Oleh karena itu, mereka semakin yakin bahwa masalah ini tidak sepele. "Ayah Kina, aku tidak ingin kamu dan ibu Kina ikut campur dalam masalah ini. Karena tuan kedua bersedia untuk membantuku menangani masalah ini, maka aku yakin aku pasti akan mendapatkan solusi yang memuaskan. Jadi, kalian tidak perlu khawatir," Albert berkata dengan wajah pucat, memberikan senyuman lembut kepada ayah Kina dan ibu Kina. "Ayah, ibu, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Albert dianiaya oleh siapapun." Kina segera menenangkan orang tuanya. Logi pula, ini adalah masalah anak muda. Sebagai orang tua, kalian tidak usah ikut campur. "Ayah, ibu, kalian tinggal di rumah, kami keluar dulu." Ezra mengakhiri dengan sikap tegas, lalu keluar bersama Kina dan Albert. Vito tetap diam,
dengan patuh mengikuti mereka meninggalkan rumah Kina. Pengurus rumah tangga, Empok Nori, melihat Ezra dan Kina pulang dengan diikuti oleh Vito dan seorang wanita cantik. Dia agak ragu, tetapi tetap menyapa semua orang dengan hormat, Tuan Muda kedua, Nyonya Muda kedua, Tuan Muda ketiga, Nona yang mulia dan cantik. Iya, Ezra menjawab dengan wajah dingin, lalu memerintahkan, sajikan seteko teh ke ruang kerja, buatkan segelas susu untuk Nyonya Muda kedua. Usai berbicara, dia membawa Kina ke atas. Empok Nori segera mengangguk, berbalik dan berjalan ke dapur. Setelah beberapa saat, Empok Nori menyajikan seteko teh Longjing yang top dan segelas susu, lalu meninggalkan ruang kerja. Kina pernah memberitahuku tentang ini. Ezra duduk di sofa dengan wajah muram dan serius. Dia menceritakan kembali masalahnya, kemudian bertanya, Vito Okto, mengenai apa yang baru saja kukatakan, apakah benar? Vito tahu bahwa dia memang telah salah paham terhadap Albert. Dia selalu bertanggung jawab, jadi, dia langsung mengaku dengan jujur, benar. Abang kedua jarang memanggil namanya, apalagi nama lengkap. Oleh karena itu, dia telah menyiapkan mental untuk mati ataupun kehilangan selapis kulit. Albert, apakah aku melewatkan sesuatu? Ezra menoleh untuk bertanya pada Albert dengan nada serius. Tidak, Albert menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jadi, apa rencanamu terhadap masalah ini? Ezra meminta pendapatnya. Bagaimanapun, Albert adalah korban. Dia berhak menuntut kompensasi yang layak ataupun mengusulkan cara penanganan yang memuaskannya. Tentu saja, jika permintaan Albert terlalu berlebihan, Ezra tidak akan setuju secara membabi buta. Aku tidak membutuhkan kompensasi finansial apapun. Albert berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Kalau hari ini aku benar-benar hamil, bagaimana kalau anak ini bukan miliknya tetapi milik Tama? Lalu apa hak Vito untuk menentukan hidup dan mati anakku? Kalau aku benar-benar hamil, maka sekarang dia adalah pembunuh. Tuan Muda, permintaanku sangat sederhana. Dia cukup mempublikasikan di depan media-media tentang tindakan pemerkosaan dan kejahatan yang dilakukannya padaku, serta meminta maaf padaku. Aku rasa ini adalah rasa hormat yang pantas aku dapatkan. Mengenai masalah selanjutnya, terserah apakah dia mau memblokir aku atau apapun itu. Ezra terdiam karena permintaannya. Melihat Ezra tidak bicara, Kina agak tidak senang. Dia khawatir Ezra akan berpihak pada Vito. Beberapa saat kemudian, Albert, aku tidak bisa menyetujui permintaanmu, kata Ezra perlahan. Sebelum Ezra selesai bicara, Kina langsung meledak. Dia hendak berdiri, tapi langsung ditarik kembali oleh Ezra. Ezra melanjutkan, kamu jangan emosi dulu, biarkan aku selesai bicara. Aku tidak bermaksud untuk membela Vito. Dia adalah Presiden KRC Internasional yang mewakili seluruh citra KRC Internasional. Begitu masalah ini terungkap, itu akan berdampak sangat besar pada KRC Internasional. Perusahaan-perusahaan lain juga akan mengambil kesempatan untuk menyerang KRC Internasional. Ezra sekilas melirik Vito, lalu menoleh kembali ke Albert. Sebagai anggota keluarga Okto, aku tidak akan mengizinkan siapapun untuk meninggalkan noda pada bisnis keluarga. Ini adalah masalah pribadi antara kamu dan dia. Aku tahu bahwa kamu tidak dapat menahan emosi ini. Kamu boleh membunuhnya. Dia tidak akan berani menghindar dan aku tidak akan pernah meminta pertanggungjawabanmu juga. Usai berkata, Ezra mengeluarkan sebuah pistol dari pinggang, meletakkannya di atas meja dan mendorongnya ke depan Albert. Tuan Muda serius, tanya Albert dengan wajah dingin.